Mudah-mudahan doa yang kita lantunkan Allah kabulkan. Istighfar 3 kali. Astagfirullahalazim. 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 A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Allah, tidak ada yang paling menyayangi kami kecuali Engkau, ya Allah. Tidak ada yang paling mencintai kami kecuali Engkau, ya Allah. Ya Allah, kami mohon, sayangi kami semua dengan rahmat-Mu. Cintai kami semua dengan kasih sayang. Ya Allah, terima kasih hari ini Engkau masih berikan umur kepada kami. Ya Allah, terima kasih hari ini Engkau masih berikan sehat walafiat kepada kami. Terima kasih ya Allah, hari ini Engkau masih izinkan kami belajar lagi, mengaji lagi di masjid ini. Ya Allah, jika di antara kami ada yang banyak dosa, ampuni dosa-dosa kami. Ya Allah, jika di antara kami ada yang buruk masa lalunya, tutup semua keburukan kami. Jika di antara kami hari ini ada yang sedang gelisah, tenangkan hatinya. Jika hari ini di antara kami ada yang sedang punya masalah, tunjukkan jalan keluarnya. Jika di antara kami hari ini ada yang sedang sempit rezekinya, bukakan rezeki yang baik ya Allah. Tunjukkan ya Allah jalannya. Harus kemana kami melangkah mendapatkan kebaikan dalam hidup ini. Ya Allah, jika pagi ini ada yang sedang sedih, bahagiakan hatinya. Ya Allah, jika pagi ini ada yang sedang rumit dengan masalah, tunjukkan jalan keluar terbaik. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, tambahkan ilmu kami. Ya Allah, tambahkan pemahaman kami. Jadikan kami hamba-Mu yang lebih tenang menjalani hidup. Jadikan kami hamba-Mu yang lebih bahagia melewati hidup. Jadikan kami hamba-Mu ya Allah, yang lebih istiqamah dalam beribadah selama hidup. Ya Allah, wafatkan kami semua nanti dalam keadaan husnul khotimah. Ya Allah, seperti ini Engkau pertemukan kami di Masjid As-Sofia Bogor. Maka nanti seperti ini lagi Engkau kumpulkan lagi kami di surga-Mu ya Allah. Kumpulkan lagi kami di surga-Mu ya Allah. Ya Allah, jaga majlis ini ya Allah. Jaga masjid ini ya Allah. Jaga hati kami ya Allah. Bersama di dunia, insya Allah kelak bersama lagi di surga. Sekarang pegang tangan kanan kiri sahabatnya. Genggam tangannya, ikuti kata-kata Ahilman, sahabatku. Seperti ini, engkau genggam tangan ini di dunia, maka nanti genggam tangan ini lagi sampai ke surga. Amin. Silakan berpelukan, bersalaman kiri dan kanan. Mohon maaf lahir batin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Yang sama kita hormati dan kita muliakan dan kita doakan juga seluruh pengurus DKM Masjid As-Sofia. Kita aminkan sama-sama, mudah-mudahan masjid ini makin berkah. Mudah-mudahan pengurus masjidnya Allah jaga dalam kebaikan. Seluruh pengurus Majelis Ta'lim As-Sakinah, kita doakan sama-sama, mudah-mudahan majelis ini terus istiqomah dalam kebaikan. Mudah-mudahan majelis ini Allah rahmati, Allah berkahi.
Dan mudah-mudahan semua pengurusnya Allah berikan kekuatan dan keberkahan dalam menjalaninya. Amin ya Rabbal Alamin. Bunda, Teteh, sayang, semua jamaah yang hadir, apa kabar semua? Sehat? Tanggal berapa ini teh? Tanggal 5. Berarti masih aman kan ya? Coba kalau Ahilman tanya apa kabar, jawab alhamdulillah, tenang di hati, Allahu Akbar. Apa kabar semuanya? Lebih semangat. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semua yang hadir panjang umurnya. Mudah-mudahan semua selalu sehat badannya. Makin berkah hidupnya, makin lancar rezekinya. Ada yang punya hutang pagi ini? Iya. Ada yang punya hutang? Mudah-mudahan. Ya Allah, mudah-mudahan yang punya hutang cepat lunas hutangnya. Ada yang belum haji umroh, ada? Mau haji umroh? Daftar ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarikalah. Lebih keras. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Mudah-mudahan yang berangkat haji tahun ini semua menjadi haji yang mabrur. Dan mudah-mudahan kita yang belum pernah haji umroh, semoga Allah izinkan semua bisa berangkat haji umroh. Mau berangkat umroh? Mau berangkatnya sama AA? Ya. Bunda, Bunda yang mau berangkat sama AA silahkan nanti daftar ya lewat Majelis Ta'lim As-Sakinah. Izin Allah kan sekarang Ahilman sudah punya travel sendiri. Ada MH Travel, Menata Hati Travel. Insya Allah bulan November kita akan berangkat. Kurang lebih sampai hari ini yang terdaftar sudah 100 orang dari berbagai kota. Jadi kalau orang Bogor ada yang mau berangkat, nanti silahkan tanya-tanya. Nanti ada diskon khusus untuk orang Bogor insya Allah. Insya Allah. Sehat semuanya. Ahilman baru sampai dari Lampung tadi malam jam 1 malam. Alhamdulillah Selasa ini masih sempat ngisi kajian di Masjid As-Sofia. Kenapa? Karena kangen betul sama orang-orang Bogor ini. Kangen lihat ibu-ibu jamaah Majelis Ta'lim As-Sakinah. Apalagi pagi ini Ahilman lihat wajahnya bercahaya semua. Karena iya, karena lampu As-Sofia memang beda ya. Ada cahayanya ya.
Cuma entah tahu kenapa Ahilman masih belum boleh syuting di sini. Suka sedih saya sama Asofia itu ya. Saya punya salah apa sama Asofia gitu. Padahal kalau boleh jujur ya, Masjid Asofia ini termasuk masjid yang paling difavoritkan sama pemirsa Trans TV. Tapi nggak tahu kenapa saya nggak boleh syuting lagi di sini gitu. Iya, saya perasaan saya nggak pernah ngajarin yang jelek-jelek ya Bu ya. Betul nggak? Tolonglah Pak Didi ya. Tolong sampaikan ke pengurus masjidnya. Kalau ada yang kurang berkenan, boleh kita bicara baik-baik. Betul nggak? Kalau ada yang kurang pas, sampaikan ke saya. Jangan bicara dari belakang saya. Nggak apa-apa, dah saya mah udah biasa. Dihina, dicibir, udah biasa. Ini mah bukan curhat ya. Cuman mau bilang aja. Saya tuh punya salah apa gitu loh. Perasaan nggak pernah nyinggung orang, nggak pernah nyakitin orang. Tapi ya udahlah. Mudah-mudahan ini pertanda Pak Didi. Saya hari ini bilang langsung di depan jamaah lagi bahkan coba. Karena dari hati teh dari kemarin kepikiran saya tuh punya salah apa gitu dengan Masjid Asofia gitu. Karena ini masjid luar biasa, bagus banget. Dan saya sebagai orang Bogor bangga punya Masjid Asofia, betul? Betul nggak? Bangga, senang, dan dengan izin Allah ya, program kajian hati itu dengan izin Allah, itu kan penontonnya luar biasa ya. Jadi kalau setiap Ahilman menampilkan di mana itu masjidnya, orang tuh kan ngelihat, orang bertanya itu masjid di mana. Saya senang syiar, peperihun mah atau saya nggak punya masjid, non peperihun tehnya. Begitulah pokoknya Maya. Atau saya teh kan nggak punya masjid sekarang teh. Tapi kan dengan adanya Asofia, saya bangga. Makanya izin ya, dari sekian banyak kajian, AA selalu menyempatkan waktu ingin ngisi kajian di mana? Di Asofia. Karena begitu bangganya kita sebagai orang Bogor, ada masjid yang sangat indah dan bagus bernama Masjid Asofia. Begitu Pak Didi, pesan dari saya, tolong disampaikan ke pengurus ya. Dan yang paling sedih bagi saya karena pertama kali kajian hati syutingnya di sini gitu. Nah sekarang sudah belum bisa lagi syuting di sini. Tapi insya Allah semoga dengan tausiah ini bisa menyentuh hati Pak dan bisa diungkapkan dengan isi hati. Gak apa-apa kalau ada yang kurang berkenan atau kurang pas, nanti boleh kita bicara baik-baik agar bisa ketemu semuanya. Karena jamaah juga banyak yang tanya, kapan syuting lagi di Asofia gitu ya. Insya Allah mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa ketemu lagi waktunya. Insya Allah. Bunda sayang, teteh sayang, pagi ini apa judul kajian kita? Oh. Agar tenang menjalani hidup. Angkat tangan, katakan saya, siapa yang hidupnya ingin lebih bahagia? Kok kayak menderita gitu ya? Coba, siapa yang hidupnya ingin lebih bahagia? Siapa yang hatinya ingin lebih tenang? Pertanyaannya, setuju nggak kalau bahagianya hidup itu tergantung tenangnya hati kita? Setuju nggak? Banyak orang yang sibuk mencari kebahagiaan kesana kemari, betul? Padahal bahagia itu kuncinya cuma satu, punya hati yang tenang. Ada yang bilang, Bunda mah akan bahagia kalau punya uang banyak. Faktanya nggak gitu juga, betul nggak? Punya uang banyak itu pasti bahagia atau belum tentu? Belum tentu apa? Belum tentu atau belum punya? Iya. Boleh jadi belum punya ya. Iya, ya kita bisa lihatlah, ada nggak orang kaya gelisah? Orang kaya stres? Orang kaya frustasi? Orang kaya korupsi?
Jadi punya uang banyak teh belum tentu bahagia. Setuju? Ada juga yang bilang, saya mah akan bahagia kalau punya suami teh kayak AA gitu. Misal, ini mah misal ya. Faktanya punya suami kayak AA juga belum tentu bahagia. Ibu harus siap ditinggal setiap waktu. Mungkin kan wajah begini banyak yang suka. Iya kan? Mungkin, ini mah mungkin kan. Ya, mungkin wajah begini mah banyak yang seneng. Apalagi kan nenek-nenek gitu ya. Ada. Memang fans AA kebanyakan 50 tahun ke atas ya. Jadi, belum tentu juga. Bahkan faktanya yang cakep itu berpotensi menyakitkan hati. Betul? Jadi punya pasangan yang cakep belum tentu AA mau sama ibu juga ya. Terus ada yang bilang, saya mah bahagia kalau punya jabatan tinggi. Enggak juga kok. Banyak orang yang udah punya jabatan malah capek lelah luar biasa. Betul? Saya mah bahagia kali ya kalau kayak dengan izin Allah. Terkenal, viral. Ibu, kalau boleh milihnya, mah kayaknya lebih bahagia dulu waktu belum terkenal. Ayeuna meuni asa riweuh atuh da Bu. Kaditu seeutik aya nu ngeliatin, kadieu seeutik aya yang mantau gitu. Mau ngapa-ngapain tuh, khawatir, sieun. Dulu mah santai. Mau kemana, mau ke sini, mau ke situ. Mau makan teh sekarang mah lihat kiri kanan dulu. Aya jelema tuh lagi videoin segala macam. Mau bicara takut salah ngomong, mau posting takut serba salah karena harus ngejaga. Betul nggak? Jadi artinya bahagia itu bukan karena apapun, tapi satu, karena punya hati yang tenang. Setuju nggak? Nah, hati yang tenang ini, Bunda sayang perhatikan. Hati yang tenang ini kunci. Apa? Kunci. Cuman pertanyaannya, banyak orang yang pengen hatinya tenang, hidupnya tenang, tapi nggak tenang-tenang. Betul nggak? Kenapa ya, Satu hal, dia itu lupa. Yang bikin tenang, yang ngasih tenang itu siapa? Allah. Jadi Allah itu mendesain hati kita biar tenang. Berarti, ini jawabannya. Kalau ada orang, hatinya nggak tenang, hidupnya nggak tenang, boleh jadi diagnosa pertamanya karena dia jauh dari Allah. Bisa jadi hipotesa sementaranya karena dia sedang berjarak dari Allah. Maka perhatikan Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Ar-Ra'd itu surat ke-13 ayat 28. Sok dibuka. Surat apa? Ar-Ra'd ayat 28. Mana Qurannya? Kita mah HP atau Surat apa? Ar-Ra'd ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ada enggak ayatnya? Orang-orang yang beriman itu, lihat, berarti orang yang yakin ke Allah, orang yang percaya ke Allah itu, tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Dia itu punya hati yang tenang. Jadi bahasa gampangnya, kalau kita yakin ke Allah, beriman ke Allah, pasti tenang. Berarti kalau Bunda nggak tenang menjalani hidup, jangan-jangan kita nggak yakin ke Allah. Jangan-jangan selama ini yang dijadikan Tuhan bukan Allah, tapi yang lain.
itulah yang kadang membuat manusia menjalani hidup tidak tenang. Bahkan Allah tegaskan lagi, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya lihat, dan benar-benar hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. So pertanyaannya, berarti kunci ketenangan itu yakin. Yakinnya ke siapa? Ke Allah. Gimana caranya yakin ke Allah? Berarti ini yang sedang dipertanyakan tentang ketauhidan kita sama Allah. Sok izin, misal Bunda dikasih takdir yang berbeda dengan maunya kita. Kadang kita ngerasa, kenapa ya Allah tuh ngasih sesuatu yang tidak kita minta? Kalau orang gak yakin, kecewa. Tapi kalau orang yang yakin, melihat ada kebaikan yang sedang Allah siapkan. Makanya nanti saya kasih rumus 3 saja. Apa? 3, berapa? Lihat Bunda. Kalau orang yang yakin tuh lihat. Yang Allah beri, itu pasti yang terbaik. Yang Allah beri itu pasti yang terbaik. Kata siapa? Bukan kata kita, kata Allah. Apapun. Karena Allah tidak mungkin menginginkan hambanya dalam keadaan yang jatuh, terpuruk, gak mungkin. Yang Allah beri itu pasti yang terbaik. Suami Bunda. Halo? Coba izin ya. Suami Bunda, dalam kacamata manusia, kita yang lemah tak berdaya, mungkin banyak kekurangannya. Betul nggak? Bahkan Bunda khatam kekurangannya. Dan masih sangat ingat kekurangannya. Betul? Di mata kita mungkin kurang. Tapi ingat, dalam POV-nya Allah, itu pasti yang terbaik. Kadang Bunda nanya, baik kumaha atuh, tingalikeun jelema lagi gitu. Kumaha kan gitu kan? Bunda kalau pakai logika manusia nggak nyambung. Tapi kalau pakai yakin nyambung. Maka menatap takdir jangan pakai logika, pakainya hati. Pakainya yakin. Nabi Ibrahim alaihi salam dibakar pakai api. Logika, panas, hancur. Betul nggak? Tapi pakai yakin, dingin. Tak mampu membakar tubuhnya Nabi Ibrahim. Karena apa? Yakin. Pertanyaannya, yang hebat Nabi Ibrahimnya atau yakinnya Nabi Ibrahim? Yang hebat Nabi Ibrahimnya atau imannya Nabi Ibrahim? Halo. Ayah. Ini anak saya yang keempat dari istri yang pertama. Alhamdulillah. Di mana tuh Bu udah ada anak ini mah jadi kita teh. Nah. Sampai mana tadi teh lupa nih. Anak yang keempat dari oh bukan ya. Sampai mana? Sampai mana? Oh iya. Nabi siapa tadi itu? Nabi Ibrahim. Kan api yang panas tidak bisa membakarnya. Yang hebat Nabi Ibrahimnya atau imannya Nabi Ibrahim? Nabi Musa alaihi salam kan suka ada cerita.
tongkatnya itu diketukan, lautan terbelah. Yang hebat tongkatnya Nabi Musa atau imannya Nabi Musa? Kalau pakai logika, setiap hal tuh kadang nggak bisa kita cerna. Tapi kalau pakai yakinnya ke Allah, itu pasti yang terbaik. Nah, kadang Bunda bertanyanya sampai detil gitu. Kapan terbaik itu? Nah, orang beriman yakin dunia bukan akhir segalanya. Selalu percaya setiap apa yang Allah beri itu yang terbaik. Kalaupun, lihat, Bunda minta, kemudian Allah tunda permintaan itu, pasti yang Allah tunda itu agar Allah siapkan yang semakin baik. Apa? Bunda minta A, tapi belum dikasih. Kadang kita ngerasa, kenapa nggak sekarang ya? Tunggu. Mungkin tidak di waktu yang cepat, pasti Allah berikan di waktu yang tepat. Semakin baiknya itu kapan? Kadang kita lupa bahwa hidup terus berjalan dan Allah akan berikan di waktu yang paling baik menurut Allah. Bahkan yang ketiga, kalaupun Allah mengambil sesuatu, pasti Allah mengganti dengan yang lebih dirumusin. Terbaik, semakin baik, lebih baik. Yang dikasih hari ini, yang terbaik. Jika ditunda, agar semakin baik. Jika diambil, diganti dengan yang, percaya nggak? Kalau Bunda punya yakin ini, tenang. Coba, apa yang paling menggelisahkan Bunda selama ini? Halo? Sebut saja duit misalnya gitu ya. Meniriweh gitu atuh ya. Sok. Misalnya Bunda gelisah dengan urusan ekonomi. Semua orang ngalamin kok. Ngalamin. Pertama, yakin gak rezeki itu yang ngasih Allah? Quran surat Hud ayat 6. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dan tidak ada makhluk yang melata pun selama dia hidup di muka bumi kecuali Allah jamin rezekinya. Coba, sampai situ yakin gak? Kalau Bunda udah punya yakin begitu, maka Bunda gak akan pernah ragu. Selama hidup pasti rezeki masih ada. Tinggal yang kedua. Kalaupun rezeki udah dijamin, apakah rezeki itu datang begitu saja? Tidak, berarti harus dijemput. Pertanyaannya, berarti menjemput rezeki itu wajib atau tidak? Kalau Bunda nggak yakin, males. Naon atuh dah. Udah takdir. Geus kieu aa abi mah. Enggak. Saya izin ya. Ibu saya tukang jualan di pasar tradisional. Ayah saya buruh kuli angkut di pasar. Kalau pakai logika, nggak ketemu apa yang hari ini Allah berikan kepada kami. Tapi kalau pakai yakin, ketemu. Yang ngasih rezeki siapa? Allah. Yang nitipin rezeki siapa? Allah. Ternyata yang perlu dibenerin itu kadang bukan hanya sekedar usahanya, tapi yakinnya kita ke Allah. Karena kalau nggak yakin, stres, frustasi, betul nggak? Nauzubillah, bunuh diri. Maka ketika kita pertama kali keluar, yakin rezeki Allah kasih. Tenang. Kalaupun ditunda, mungkin mohon maaf ya, mungkin bukan Bunda, mungkin bukan suami Bunda yang dikasih, kita lupa. Kita punya anak, kita punya cucu. Orang tua saya bilang, Mama mungkin hanya tukang dagang, Bapak cuman buruh kuli angkut. Tapi anak saya, mudah-mudahan nanti anak saya Allah berikan rezeki.
yang aku minta hari ini, tapi Allah belum kasih hari ini. Ternyata Allah tunda kasihnya. Mungkin bukan kepada orang tua saya, tapi kepada anaknya berkat usaha daripada orang tua saya. Yakin gak? So pertanyaannya, apakah ada yang sia-sia dengan segala kebaikan kita? Tidak. Kalaupun diambil, yakin akan Allah ganti dengan yang lebih baik. Jadi ngelewatin hari-harinya tuh lebih yakin aja dulu. Karena yakin inilah yang membuat hati lebih apa? Lebih tenang. Nah nanti biasanya gelisahnya hati karena yakinnya bunda diganti bukan ke Allah, tapi yakinnya bunda diganti kepada namanya manusia. Salah sandaran, salah ngaca, salah dengerin. Maka nanti lihat ya, karena manusia ini yang sering dijadikan Tuhan dalam isi keyakinan kita, ujungnya membuat hati tidak tenang. Apa biasanya? 4 saja. 1. Kalau bunda ingin hati tenang, catat ini. Jangan terlalu berharap kepada manusia. Setuju nggak? Jangan terlalu berharap. Bunda, berharap ke manusia itu sakitnya luar biasa. Betul nggak? Coba Ahilman tanya, setuju nggak? Yang paling bikin sakit itu biasanya orang yang selama ini kita dijadikan harapan. Dan biasanya luka yang paling berat datang dari orang yang paling dekat. Betul nggak? Sekarang salah siapa? Salah dia atau salah kita? Ulangi ya. Sebut saja suami. Sebut saja suami. Bunda sering bilang, aku disakiti sama suami. Yang salah, suami yang nyakitin kita, atau kitanya aja yang berharap banyak sama suami. Kan suaminya mah gitu-gitu aja kan? Iya enggak? Bunda sering bilang gini, suami aku berubah. Tidak berubah. Hanya rasa harapmu yang jadi berubah kepada suamimu. Ekspektasi. Apa bu? Naon ekspektasi teh? Apa bu? Your expectation. Ekspektasimu. Bayanganmu. Harapanmu. Angan-anganmu terhadap suamimu. Itu yang bikin sakit hati berada dalam hidupmu. Makanya kata Imam Ali bin Abi Thalib, aku pernah merasakan semua kepahitan hidup. Dan tidak ada yang paling pahit aku rasakan. Kecuali saat hati terlalu berharap ke manusia. Itu sekelas Imam Ali bin Abi Thalib coba. Mantunya Nabi Muhammad SAW. Beliau pernah ngerasain sakit. Dan kata beliau, yang paling sakit untukku saat aku berharap ke manusia. Makanya bunda kadang suka bikin sakit di orang itu ya. Ya enggak? Berharap dia jadi rumah, ternyata hanya singgah. Berharap dia jadi obat, ternyata luka yang paling berat. Berharap dia teman hidup, ternyata numpang hidup. Berharap tulang punggung ternyata tulang lunak gitu kan. Sakit ya Allah ya Robbana. Bunda, kadang yang paling menyakitkan tuh memang demikian sih. Orang yang kita anggap, orang yang cinta sama kita, sayang sama kita, ternyata di belakang kita dia ngomongin kita. Ternyata dia ngejatuhin kita. Sakit nggak?
Kita udah ngasih segalanya, udah beri segalanya. Kayaknya nggak kurang-kurang pengorbanan kita. Kok kayaknya nggak dianggap? Betul nggak? Pertanyaannya, yang salah dia yang nyakitin kita atau kita aja yang salah naruh harapan sama dia? Sok, dibuka surat Al-Ankabut ayat 41. Surat apa? Al-Ankabut ayat 41. Bagaimana Allah menggambarkan berharap kepada selain Allah itu menyakitkan. Surat apa? Al-Ankabut ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mathalul ladzina takhudhu min dunillahi awliya'a kamathalil ankabut. Perumpamaan orang-orang yang bersandar kepada selain Allah diibaratkan seperti laba-laba ittakhadat baitan yang sedang membangun rumah. Wa inna auhanal buyut labaitul ankabut. Dan ketahuilah tidak ada rumah yang paling lemah kecuali rumahnya siapa? Laba-laba. Laukanu ya'lamun, jika engkau mengetahui. Jadi bunda berharap ke manusia itu sebab pertama kenapa hidup tidak tenang. Kenapa Ustaz? Satu, manusia mudah berubah. Betul nggak? Sekarang bilang A, besok B. Sekarang begini, besok begitu. Berubah tidak? Dua, manusia itu lemah. La haula wala quwata illa billah. Yang ketiga, manusia itu terbatas. Ada batasnya, ada ujungnya. Apa? Mati, wafat, selesai. Maukah kita berharap kepada makhluk yang lemah? Tentu tidak. Maka kunci ketenangan pertama, jangan terlalu berharap kepada manusia. Dua, jangan sibuk dengan penilaian manusia. Bunda sayang, bisa nggak kita nyenengin semua orang? Bisa nggak semua orang suka sama kita? Terus pertanyaannya, kalau nggak bisa semua nyenengin kita, kenapa harus peduli-peduli amat sama omongan orang? Betul nggak? Ustadz, saya katanya, kata orang teh saya, gitu ya. Katanya saya banyak ngomong. Alhamdulillah Bu. Alhamdulillah kita bisa ngomong Bu. Atau sebaliknya, alhamdulillah orang taunya kita cuman banyak ngomong. Orang gak tahu kita banyak hutang. Saya mau bilang gini ke Bunda ya. Penilaian orang ke kita itu cuman sedikit dari apa yang sebenarnya orang tidak tahu dalam diri kita. Betul nggak? Surga dan neraka tak ditentukan oleh penilaian manusia. Setuju? Maka fokuslah dengan penilaian Allah. Karena yang bikin hati bahagia bukan manusia, tapi Allah. Siapapun hari ini yang masih terbelenggu dengan penilaian manusia, coba pelan-pelan sembuhkan hatimu. Tidak semua manusia bisa mencintai. Lebih tenang melewati hidup. Ustadz, Bunda mah sering disindir sama orang teh. Apa disindirnya? Iya katanya, ngapain rajin-rajin ngaji? Ngaji sih kan gitu. Hari kalakuan gitu kan? Kan sering gitu kan? Baju aja panjang ngaji tuh. Naon sih, apalah maneh teh saha apal, gitu kan? Wah, pokoknya mah. Sok, Bunda ngikutin
Penilaian orang ke kita nggak ada habisnya. Betul nggak? Maka kadang yang bikin hati hidup nggak tenang tuh apa? Itu menisibuk berisik telinga kita dengan ngedengerin penilaian orang lain. Coba belajar lebih tenang. Makanya kalau buat AA sederhana aja. Lepaskan yang toksik, siapkan ruang buat yang asik. Betul gak? Iyalah. Buat apa? Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah bilang gini, fokuslah dengan yang mencintaimu, jangan fokus dengan orang yang membencimu. Setuju? Maka bunda, jalan aja terus. Ustadz, nanti udahlah. Yang penting kacamata. Kenapa jadi kacamata? Udahlah. Jawab. Yang paling tahu tentang kita siapa? Allah. Yang paling ngerti isi hati kita? Yang paling paham urusan kita? Allah. Perlukah semua orang tahu tentang kita? Perlukah semua orang memuji kita? Tidak. Bahkan hati-hati. Ini nasihat AA buat AA sendiri. Hati-hati dengan tepuk tangan orang. Karena nyamuk banyak mati gara-gara tepuk tangan. Betul nggak? Nyamuk mati gara-gara apa? Tepuk tangan. Maka kadang dipuji teh kudu hati-hati. Boleh jadi pujianmu yang menghancurkan hidupmu. Kadang kita butuh haters. Kadang kita butuh yang mencibir. Biar kita evaluasi diri, betul? Kalau semua orang seneng sama kita mah atuh, di mana pahalanya? Betul nggak? AA dengan izin Allah ya, ngajar, ngaji, ceramah. Mungkin hari ini mulai banyak tuh yang gak suka, yang gak senang. Tapi kalau dipikir-pikir mah liurnya. Liur tuh. Liur atuh. Oh, Ustadz Hilman mah katanya. Jamaahnya perempuan semua. Ya daripada gak ada jamaahnya. Alhamdulillah masih ada yang mau dengerin saya bilang. Waktu awal mah, iya ya, gimana caranya ya? Biar saya tuh ceramahnya bisa. Wah, gimana biar jamaahnya ada laki-lakinya dan biar makin liar dipikir-pikir mah. Ternyata Allah Maha Baik. Saat Ahilman terima cibirannya, terima hinaannya, dikasih kesempatan jadi pembina spiritual versi Bandung. Yang rata-rata bobotohnya laki-laki. Betul nggak? AA bisa ceramah, bisa doa, bisa zikir di stadion GBLA. Kok bisa orang bertanya? Kadang saya menjawab, boleh jadi itu adalah cara Allah. Karena AA terima hinaan orang yang bilang jamaahnya kebanyakan perempuan. Ujungnya Allah kasih nih bobotoh versi Bandung jamaah kamu sekalian. Jadi benar Allah tuh maha baik. Istri saya dulu waktu awal-awal saya berceramah sering cerita saya ke istri saya. Bunda gimana ya kok orang tuh nggak tahu kita tuh gimana gitu ya. Curhat lah bahasanya. Apa kata istri saya? Udah sih ayah, nggak usah didengerin. Kan yang paling tahu ayah orang-orang terdekat ayah. Makanya istri saya mah luar biasa bunda. Makanya saya belum kepikiran untuk yang lain gitu. Bener. Istri saya itu bicaranya sedikit tapi sekali bicara tuh jelek. Jadi saya menyimpulkan begini. Mungkin yang di luar sana pada akhirnya kalaupun nggak ada lagi yang mau dengerin kata istri saya, nggak apa-apa. Jamaah ayah cukup keluarga ayah aja. Yang nerima ayah, yang suka sama ayah, cukup kita aja. Kalaupun yang lain udah nggak suka, jelekin kita, nggak ada urusan. Yang penting orang terdekat tahu ayah seperti apa. Makanya bunda, kalau lagi sakit hati sama omongan orang, lagi sakit hati sama cibiran orang, coba lihat orang-orang yang cinta sama kita. Peluk dia, tatap dia. Maka itu adalah kekuatan yang bisa mengantarkan kita. Teman-teman As-Sakinah, ujian dakwah tidak mudah.
Ketika ngerasa sulit dengan segala ujiannya, maka saling rangkul, saling pegangan, saling menguatkan. Karena pada akhirnya itulah kekuatan. Setuju? Jadi yang kedua, kalau hidup mau lebih tenang, jangan sibuk dengan penilaian manusia. Ulangi, yang pertama, jangan terlalu berharap kepada manusia. Yang kedua, jangan sibuk dengan penilaian manusia. Bunda mah kadang-kadang suka stres sendiri dengan omongan orang. Kepikiran. Padahal kalaupun kepikiran, yang ngomongin mah biasa-biasa aja. Kitanya stroke ringan. Kitanya jadi deg-degan. Kemana-mana melangkah meni asa ragu. Betul nggak? Selama bunda benar, tidak nyakitin orang, nggak zolim sama orang, pasti Allah juga akan kasih banyak kebaikan. Betul? Yang ketiga, kalau hati mau tenang, kalau hati mau tenang, yang ketiga, nih rumusnya lagi. Jangan suka membandingkan hidup dengan siapa? Orang lain. Hidup kita dengan manusia. Ojo dibanding-bandingkan. Yang bikin hati nggak tenang, suka bandingin hidup sama orang. Capeknya luar biasa. Ustadz, tuh tetangga mah, aduh. Tetangga beli kulkas, kita yang kedinginan. Tetangga beli kompor gas, kita yang kepanasan. Tetangga beli mobil baru, kitanya katabrak. Merhatiin mobil tetangga terus. Sampai nggak fokus sama jalan kan. Liatin mobil, tuh lihat. Suami bunda, jangan dibandingin sama yang lain. Udah pasti beda. Betul gak? Apa bedanya? Yang paling jelas, itu bukan suami bunda. Itu suami orang lain. Betul? Kadang pada akhirnya, ketenangan itu kita juga yang hilangkan di hati, karena sering membanding-bandingkan dengan siapa. Gak usah jauh-jauh. Bunda aja dibandingin sama orang lain, mau atau tidak? Misal gini, suami bilang begini, Bunda teh atuh olahraga, biar badan teh agak bagus, Bunda teh. Lihat Bunda teh meni asari wah kieu, ya Allah kasur reot dia teh, ya Allah, badan udah nggak stabil ini Bunda. Dari depan nggak ada mantes-mantesnya, dari belakang meni gaya bagan kieu, Bunda. Tiba-tiba suami ngomong begini, tuh lihat Ibu RT mah, tuh lihat Ibu RT meni badan teh meni bagus, meni resep ninggalin lagi. Coba Bunda digituin, sakit nggak? Apa Bunda bilang sama suami? Nggak usah tuh kawin yang Bu RT. Sakit kan? Dibandingin tuh nggak enak, betul nggak? Apalagi Bunda mengizinkan hati membandingkan hati dengan orang lain, makin nggak enak. Makanya belajar untuk nerima apa yang Allah beri, karena yang Allah beri itu yang terbaik. Tunjukkan ke saya. Ada nggak orang yang bahagia karena banding-bandingin sama orang? Nggak ada. Muka kita sama orang beda. Suami kita sama orang beda. Kaki kita pakai ukuran sepatu orang sama atau beda? Beda. Maka sampai kapanpun orang yang suka bandingin hidupnya sama orang nggak akan bahagia. Makanya Allah jelaskan dengan tegas, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Surat At-Tin ayat 4. Sungguh kami telah menciptakan manusia dengan bentuk yang paling sempurna. Maksudnya cek Allah teh
ini yang terindah dan terbaik. Yang bilang siapa? Allah. Berarti kalau orang suka bandingin hidupnya sama orang, sama dengan gak yakin ke Allah. Allah kok bisa ya orang? Allah kok bisa ya suami orang memeni soleh gitu? Apa gak ketuker sama suami saya ya Allah? Ada perasaan minta teh gak begini ya Allah? Kenapa? Udah. Nikmatin hidup. Lebih tenang menjalani hidup. Dan yang terakhir, yang keempat. Yang membuat hati lebih tenang. Yang keempat, sini aja ya. Jangan sibuk ingin tahu urusan orang lain. So, jangan sibuk ingin tahu urusan orang lain. Ibu, kadang tidak semua hal harus kita tahu. Betul nggak? Kalau kita sengaja ingin tahu, jadi bikin capek sendiri. Ojo, katanya aku tuh sering diomongin ya sama orang ya. Bunda teh meningulik ke siapapun nanya, gimana ya orang teh nganggapnya ke aku? Wah, gimana ya? Wah, dikulik semua orang ditanya, bikin capek sendiri. Betul nggak? Udah nggak ngomongin kita, ngomongin yang lain. Uce tahu nggak? Tetangga itu tidak. Dan sekarang mah jarang ngaji. Kenapa? Iya udah punya suami baru sekarang mah. Mulai nanya lagi, emang suaminya saha? Di mana? Kenal dari mana? Kok bisa sih? Ingat ya Bunda, makin suaranya pelan, makin serius ya tadi Bunda. Makanya mohon maaf ya, Aa sering bilang ke Bunda, belajar memfilter apa yang bikin kita capek di hati. Lihat HP orang, status orang, meni dibuka. Kamu udah lihat belum postingan dia yang terbaru? Ya Allah. Sampai izin ya, kadang yang bikin toksik dan sakit, kadang kita itu berteman berempat. Ternyata berempat ini punya grup berdua doang. Yang dua orang ini ngomongin yang berempat itu tuh. Astagfirullahalazim, ya Allah. Saling mantau. Kamu udah lihat belum postingan dia yang baru? Kayaknya nyindir kamu deh itu. Dicari. Mana udah gak ada sekarang? Mungkin udah kehapus story-nya kali. Tapi aku udah capture loh. Ya Allah, ya Robbana. Astagfirullahalazim. Ya Allah. Bunda, apa sih gunanya ingin tahu urusan orang? Apa gunanya? Yang ada semakin mengotori hati. Betul nggak? Yang ada semakin membuat hati ini jauh dan sempit dari segala kebaikan. Capek. Maka perhatikan. Sok, kita bedah. Ada berapa? Ada 4. Setuju nggak? 4 inilah yang bikin Bunda hidupnya nggak tenang. Setuju nggak? Setuju nggak? Yang pertama, karena Bunda sibuk berharap ke manusia. Maka perhatikan, semua yang dijadikan sandaran mulai hari ini cukup. Just Allah. Hasbi Rabbi Jalallah, ma fi qalbi ghairullah, Nur Muhammad Sallallahu la ilaha illallah. Bunda minta tolong ke orang. Kalau orang nolongin, alhamdulillah. Kalau orang gak nolongin, gak ada masalah. Gak usah mengemis-ngemis kepada manusia. Setuju? Gak usah meminta-minta kepada manusia. Gak usah berharap-berharap banget sama manusia. Udah, kalau dia mau ngasih, alhamdulillah.
Kalau dia nggak mau ngasih, nggak ada masalah. Ingat ya, manusia boleh meninggalkanmu. Manusia boleh mengecewakanmu. Manusia boleh menyakitimu. Satu hal yang pasti, ada Allah yang tak akan pernah menyakitimu. Ada Allah yang tak akan pernah meninggalkanmu. Ada Allah yang tak akan pernah mengecewakanmu. Ahilman, sebelum hari ini Bunda izin mohon maaf ya. Saya kan dakwah itu dari bawah banget Bunda. Dari musola ke musola, dari masjid ke masjid. Orang Garut datang ke Bogor dengan izin Allah. Bukan anak kiai, bukan anak ustadz. Gak punya keturunan apapun di atasnya. Gimana caranya berjuang dari awal sampai akhir. Harus berharap kepada siapa lagi kalau bukan ke Allah. Ngikutin casting A, ngikutin lomba B, ngikutin apapun. Biar bisa terus berkarya, biar bisa terus hidup. Dihina pernah, dicibir iya. Ngelewatin dari panggung kecil sampai panggung yang besar iya. Sampai hari ini Allah izinkan amanah menata hati, ada as-sakinah. Nyari tim itu susah. Kadang ada orang yang baik di depan, ternyata di belakang gak baik. Kadang ada orang yang suka, ternyata gak suka. Ada yang jatuhin kita, ada yang jelekin kita. Pada akhirnya, membuat semua orang untuk dijadikan harapan gak akan bisa. Maka mintanya ke siapa? Ke Allah. Ya Allah, hamba sudah pernah ngelewatin banyak hal. Sejak kecil anak yatim, tinggal pindah-pindah. Masa ya Allah engkau gak kasih? Harus kepada siapa hamba berharap? Sampai kemudian hamba yakin hanya Allah tempat harapan terbaik. Ditipu sama orang, dijelekin sama orang, disakitin sama orang. Itu jadi rasanya, oh iya ya. Ya udah, cukup tahu aja kan pada akhirnya. Tapi Allah lah yang menyelamatkan kita. Maka di antara zikir yang tidak boleh Bunda lepaskan tadi tuh yang A baca tuh. Hasbi, Rabbi, Jalallah, ma fi qalbi, ghairullah, Nur Muhammad, Sallallahu la ilaha illallah. 100 kali sehari. Coba Bunda, biar gak berharap ke manusia. Biar hati ini terjaga, bersandar terus hanya sama Allah. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad Sallallahu la ilaha illallah. Lebih keras. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad Sallallahu la ilaha illallah. Hasbi Rabbi Jalallah, ya Allah, cukup engkau. Cukup engkau yang melindungiku. Cukup engkau yang menjagaku. Cukup engkau yang mencintaiku. Ma fi qalbi ghairullah. Di hatiku gak ada yang lain kecuali engkau ya Allah. Nur Muhammad, cahaya Nabi Muhammad ya Allah Sallallahu alaihi wasallam yang berikan cahaya kepadaku. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Bunda izin ya, mulai hari ini menatap suami Bunda kadang ada kecewanya. Tapi ingat, ini juga diizinkan hadirnya sama siapa? Allah. Kan Bunda kalau diuji sama suami izin ya, mungkin doanya lebih panjang, sujudnya lebih lama,
Bunda bisa tahajud tiap malam, bisa duha tiap pagi, bisa ngaji. Coba, Ustadz, kok bisa ya? Ya bisa, bagi Allah bisa semuanya. Bunda yang kecewa sama anak misalnya, gimana ya anak saya? Kok kayaknya udah habis-habisan saya. Udah capek, Ustadz. Shh, jangan capek. Kita punya Allah. Ustadz, gimana ya? Kok rasanya saya itu udah baik sama orang, udah baik sama teman saya, udah baik sama sahabat saya, kok masih aja dia itu ke saya? Udah, jangan terlalu berharap kepada manusia. Yang kedua, jangan sibuk dengan penilaian manusia. Berdamai dengan apapun hari ini. Yang nyakitin kita, maafin. Yang suka jelekin kita, maafin. Yang mau jatuhin kita, maafin. Ngapain mendendam? Kita akan mati kok semua juga. Betul nggak? Apalagi Bunda yang udah tua, udahlah. Udah tualah Bunda teh ya. Jangan banyak drama dalam hidup teh. Betul nggak? Sampai ada yang begini, Ustadz pokoknya mah saya banyak 7 turunan. Mual, maafkan, mual. Saya tunggu di pengadilan akhirat pokoknya. Udahlah. Daripada tunggu-tungguan di akhirat, mikir aja kira-kira masuk surga atau mual orang teh. Nggak usah nunggu-nunggu yang lain lah. Betul tidak? Sok. Ya tapi kan sakit hati dia ngomongin saya. Tenang we. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang berbuat baik pasti dibalas kebaikan. Siapa yang berbuat buruk pasti dibalas keburukan. Bunda jangan mengira Allah nggak tahu. Allah tahu nggak? Jawab, Allah tahu nggak sakit hati kita? Allah tahu nggak luka hati kita? Allah tahu nggak kita diomongin sama orang? Allah tahu nggak dia zolimin kita? Haruskah kita membalas kezolimannya? Nggak harus. Biarin aja. Tapi kan Ustadz yang ngomongin kita di belakang. Ya nggak apa-apa. Iya kan Ustadz kata, ya nggak apa-apa. Ya tapi tenanaon. Nah lamun rek dijelaskan mah. Kan suka ada yang, ya Ustadz aku tuh sakit hati diomongin. Nggak apa-apa udah. Kita bakal mati lah. Kita lagi juga dikubur. Ya. Di titik level itu Bunda. Sekarang kalau ketemu sama teman-teman gitu. Yo ini di medsos Hilman lagi di udah liur mau mana hewe Mau A, mau B, mau C juga. Udahlah. Pada akhirnya ini akan selesai semua kok. Betul nggak? Yang kita pertahankan selama itu apa sih? Ternyata yang akan kita tinggalkan. Betul nggak? Keluarga. Dibanting tulang eta nguruskan keluarga. Ditinggal nggak? Harta. Ya Allah. Meni adu gelajar eta. Nguruskan harta. Berangkat pagi, pulang pagi, dibanting tulang, pabelit kemana meni. Ditinggal nggak? Tinggal. Apa yang akan dibawa? Amal. Jawab. Yang dihina, yang menghina. Yang dosa yang mana? Yang menghina. Yang menghina, yang dihina. Yang dapat pahala yang mana? Ringan nggak? Terus kenapa harus tersiksa dengan penilaian manusia? Allah, Bu, kemana atuh ibu meni panjang gitu eta kerudung teh gitu. Hidung deui. Batman cenah. Cek batur teh gitu cenah. Ayeuna nyebut Batman. Ya Allah, ya Robbana. Udah atuh Bu, gak usah didengerin Bu. Dia juga gak beliin kita kerudung coba. Betul gak? Yang ngongkosin kita, yang beli kita, yang make kita. Kenapa Bunda harus sibuk dengan penilaian orang lain? Betul? Lebih tenang. Coba angkat tangan kanan. Usapin sahabat kanannya. Sing tenang. Sing tenang. Sing tenang. Usapin. Sing tenang. Yuk, gantian tangan kiri. Ke kirinya.
Kamu sing tenang, sing tenang. Maafin, maafin, gitu. Dah. Sekarang usapin dirinya sendiri. Ya Allah, maafin. Tenang, tenang. Ini yang sering saya lakuin sama istri saya, Bunda. Jadi kalau saya lagi rapuh, lagi agak terpuruk, dia suka bilang, udah ayah, tenang. Terus saya balikin, iya Bunda, ge tenang. Jadi saling ujungnya sih tenang. Kan suka ngahulang katanya doaan teh. Bisa kieu gitu hidup teh kita ngahulang. Sing tenang. Iya, sing tenang. Apa yang ditakdirkan untukmu tak akan pernah pergi darimu. Dan apa yang tidak ditakdirkan untukmu tak akan pernah menjadi milikmu. Sing tenang. Orang mau bilang Bunda gimana juga, tenang weh. Tenang. Toh pada akhirnya hidup kita yang menentukan. Betul? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang ketiga, jangan suka membandingkan hidup dengan orang lain. Syukuri apa yang ada, ya Allah. Senyum pulang ngaji teh. Sok aya baso, beli baso. Kalau ada uangnya ya. Misalnya mohon maaf, ibu mungkin hanya bisa beli di sini, yang lain mah ke restoran. Jangan dibanding-bandingin. Yang makan di restoran dengan yang di pinggir jalan belum tentu lebih enak di restoran. Lebih enak yang di pinggir jalan. Betul nggak? Nikmat sama teman yang lain. Enak bahagia. Yang di sana mungkin nyaman tempatnya, pas bayar ke kasir keluar bilnya. Komo apalagi kalau Bunda ngejarnya validasi manusia. Ya Allah. Iya Ustadz, aku teh di sini biar kata orang teh. Ya Allah. Bandingin tuh orang lain mah tuh udah. Jangan membandingkan hidup dengan orang lain. Nah yang terakhir, jangan suka ingin tahu urusan siapa. Sekiranya nggak penting, nggak harus tahu. Yang Bunda harus tahu teh jadwal kajian harus tahu. Jadwal AA ceramah di mana harus tahu. Yang nggak harus tahu si Ahilman teh kira-kira ya. Dengan dia sekarang tuh kan yang suka pasti banyak kan. Dan cek aku mah pasti ada. Kepo eta teh. Kejelas, nanya ke sana, nanya kemari. Capek tuh. AA-nya dapat pahala, ibunya dapat dosa. Terus gimana atuh? Nggak harus ingin tahu yang nggak penting. Suami Bunda, isi HP-nya. Perlukah kita tahu isi HP suami? Sebentar. Perlukah kita tahu isi HP suami? Nggak harus tahu. Makin ingin tahu makin sakit hati. Betul? Udah, biasa aja. Sekarang pertanyaannya, haruskah Bunda tahu semua urusan suami? Yang bikin sakit nggak usah tahu. Haruskah Bunda tahu semua urusan teman-teman Bunda? Nggak harus tahu. Oce, kamari teh balanja di mana? Didinya aya. Oh, sabaraha? 100. Abi mah di pasar anyar 80 dapat nate gitu teh. Mulai tah. Oko nanya, tapi jatuhin orang lain. Da orang teh kadang-kadang bikin sakit hati juga. Katanya kamu teh nanya, tapi kamu minta validasi. Ujungnya kamu teh jatuhin aku. Aku tuh jadi salah di mata kamu. Yang awalnya deket jadi jauh. Yang awalnya akrab jadi nggak akrab, jadi berantem. Ada orang yang jadi nggak ngaji gara-gara berantem coba. Kumaha sih jadi bener gitu. Jadi pabelit ieu teh. Sampai ada yang begini, kamu mau ngaji? Mau. Tapi si Ce Ida itu datang nggak Ce Ida? Ada Ce Ida ada.
Terus kenapa? Abi mah mun aya ceuda moal ngaji teh sok naonnya sok hoream lah gitu. Ningali banget lagi meni abi mah alim gitu coba. Aya tah. Nah jadi ngaji teh jadi kotor gitu hati teh. Betul enggak? Ternyata yang bikin hati gelisah karena selalu ingin tahu urusan orang lain. So bunda sayang, yang ini harus diganti, pindah ke sini, ke yakinnya ke Allah. Berarti kalau jangan berharap ke manusia, sekarang ganti berharap ke siapa? Allah. Berarti kalau jangan sibuk dengan penilaian manusia, sekarang ganti penilaian siapa? Allah. Kalau kemarin suka bandingin dengan orang lain, sekarang ganti yakin yang Allah beri itu pasti yang terbaik. Balikin ke siapa? Allah. Kalau kita suka ingin tahu urusan orang, sekarang ganti harus tahu urusan yang Allah suka. Gitu. So, yang Allah suka apa? Ngaji Allah suka enggak? Tapi pas ngaji nggak gibah, Allah suka enggak? Sekarang tinggalin gajinya apa tinggalin gibahnya? Gitu. Yang ditinggal bukan ngajinya, tapi gibahnya. Tapi kan Ustadz, saya mah ketemu teman ngaji itu toksik. Yang ditinggal bukan ngajinya, tapi orang yang toksiknya. Betul nggak? Sekarang Allah ngasih nikmat ke kita, dikit apa banyak? Berarti yang diingat banyaknya, jangan dikitnya. Suami bunda, ada kelebihan nggak? Ada kekurangan nggak? Yang diingat? Kalau yang diingat kekurangannya berarti nggak yakin ke Allah. Kalau yang diingat kebaikannya berarti yakin ke Allah. Jadi bunda lihat suami teh, ya Allah iya teh dari engkau ya Allah kieu oge ieu. Gitu. Jadi lihat suami teh, lihatnya Allah. Kan Allah yang ngasih, maknya Allah ngasih yang nggak baik. Betul nggak? Ya tapi kan faktanya nggak baik. Cek saha bunda nggak baik. Kitu-kitu oge masih ada kebaikan. Dia masih mau kerja, nyari nafkah walaupun kurang memang. Iya kan bunda berharap 2 digit, yang datang 2 koma, tanggal 2 sudah koma misalnya. Mana kebaikannya? Lebih mending dia masih mau kerja. Betul nggak? Jawab. Lebih capek mana? Sibuk ngurus suami atau nyari suami? Jawab. Lebih capek, lebih baik sibuk ngurus suami, suaminya ayah. Maka bunda jaga betul suami bunda itu. Bener. Sok dijagakan, disyukurakan ke bunda teh. Ya Allah, coba bunda kalau dia lagi tidur lihat mukanya dia. Garis mukanya teh kan gitu, berkarat gitu kan. Oh. Dia tuh lelah, capek, ya Allah, ini teh suami aku ya Allah. Bunda pegang tangannya bilang gini nih, pas dia lagi tidurnya. Ya, jelema. Nih, manusia kan bunda teh kesel ya. Ya Allah, manusia ini gitu. Tapi ya Allah, kalau bukan karena orang ini, saya nggak mungkin dapatkan surgamu ya Allah. Kieu-kieu oge surga orang ya Allah. Surga aku ini teh, surga aku. Bahkan kesel dia tuh yang kesel, capek. Tapi surga aku ini, surga aku. Nah pelan-pelan dari yang kesel, bunda bilang ini surgaku, ini ridhoku, ini pintu kebaikanku. Kesel tiba-tiba cium kening suami. Gitu. Ini tuh ya Allah ya Robbana ya Karim. Allah tuh ngasih anak-anak. Kan bunda sering capeknya. Ya Allah, ieu teh anak teh kumahanya, ieu teh kumaha. Ya kumaha. Ari ibu nanya kumaha wae. Kan ini teh ibu yang mau juga, Allah yang kasih juga. Betul enggak? Lihat anak, semuanya dilihat. Ya Allah, nu hiji mah meni ya Allah. Ya Allah, nu hiji mah alhamdulillah. Nu kadua astagfirullah kieu ya Allah. Nu gitu. Tapi kan juga ini darimu ya Allah gitu. Tuh bunda kalau lihat apapun hari ini tuhnya dibalikinnya ke Allah aja gitu.
Dikasih nikmat biar gak sombong. Dikasih ujian biar gak putus asa. Kan kalau kita lupa ke Allah, jadi ngerasa kita yang paling hebat. Betul nggak? Kalau dikasih ujian, kita jadi lemah. Saya mal rapuh, lemah, terpuruk. Kan ada siapa? Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau lagi diuji dengan berat tuh, kan engkau janji ya Allah, gak mungkin ngasih beban melebihi batas kemampuan. Berarti kalau hamba diuji seberat ini, karena engkau tahu hamba sekuat itu melewati ini. Dikasih nikmat, nggak asapang orangnya, nggak asapang sombongna. Yo, majlis ini, kalau nggak ada, wah, ya Allah, saha atuh orang teh, kita teh saha. Ibu sama teman kadang suka begitu. Kamu mah ya, kalau bukan aku yang ngajak kamu, wah, kamu teh masih di terowongan. Naon, tiba-tiba begitu aja. Ayo, coba Bunda, bilang makasih sama orang, bilang minta maaf sama orang. Ayo, coba praktekin kiri kanan, coba bilang makasih, makasih. Minta maaf, maafin saya. Kasih ya. Enak gak gitu? Enak gak? Coba Bunda denger orang bilang makasih ya, enak gak? Bunda sayang, makasih ya. Aa suka bilang ke Bunda, Bunda maafin Aa ya. Padahal cek Bunda teh, mah udah gak ada salah gitu kan. Suka gitu kan? Tapi dikit-dikit saya, maafin Aa ya Bunda. Ya. Bunda makasih ya. Makasih apa sih ya Allah, gitu kan. Gitu kan. So gitu kan. Udah makasih aja Bunda. Makasih udah doain saya. Makasih udah mau dengerin ceramah saya. Makasih. Tuh kan, sama-sama gitu. Terus saya dalam hati, mana makasih nak orang terima kasih, orang terima kasih. Setelah kita bilang makasih ke orang, jangan berharap orang makasih ke kita, ya nggak apa-apa. Dan kebaikan nggak akan tertukar. Betul nggak? Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Tidaklah kebaikan itu pasti balasannya adalah kebaikan. Ada dua hal yang harus kita ingat dan ada dua hal yang harus kita lupakan. Sok, angkat kameranya. Bagus ini mah. Status hari Senin. Hari apa? Status hari Selasa ini ya, cocok. Siap? A-nya jangan kelihatan gemuk ya, agak. Nah, ini teh penilaian manusia jadi suka gelisah kan? Berdiri oke, baik Bunda. Ini mau nungguin apa ini teh Bunda? Sok, tulis. Kerekam. Dua hal yang harus kita ingat dan dua hal yang harus kita lupakan. Dua hal yang harus kita ingat, kebaikan orang lain kepada kita dan keburukan kita kepada orang lain. Dua hal yang harus kita lupakan, kebaikan kita kebaikan kita. Ulangi dah. Ate banyak pikiran kia ya teh. Jadi asa grogi kia ini. Belum pernah saya mendapatkan jamaah sebanyak ini. Dua hal yang harus kita ulangi atuh ya benar. Mungkin harus begini kali gayanya. Dua hal yang harus kita ingat, kebaikan orang lain kepada kita dan keburukan kita kepada orang lain. Dua hal yang harus kita lupakan, kebaikan kita kepada orang lain dan keburukan orang lain kepada kita.
Setuju? Jangan menyimpan rasa sakit terlalu lama. Karena pada akhirnya Allah akan menghambat setiap kebaikan datang kepada ruang yang sakit itu. Belajar melepaskan yang sakit agar Allah kirimkan yang mencintai dan yang baik terhadap diri kita. Fokuslah dengan yang mencintaimu, jangan fokus dengan yang tidak mencintaimu. Lepaskan yang toksik, siapkan ruang buat yang asik. Angkat kedua telapak tangan, tutup kedua mata kita. Seandainya bisa menangis, menangislah. Semoga air mata yang menetes ini semakin menguatkan Allah mengabulkan setiap doa-doa kita. Aminkan dalam hati masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Allah, Engkau tahu isi hati kami. Ya Allah, Engkau tahu beratnya hidup yang sedang kami jalani. Ya Allah, Engkau tahu banyaknya ujian yang sedang kami hadapi. Ya Allah, Engkau tahu ya Allah, lelahnya kami, capeknya kami melewati hidup ini. Mungkin di antara kami pagi ini ada seorang istri yang sedang capek dengan rumah tangganya. Ada seorang istri yang sedang lelah dengan rumah tangganya. Ya Allah, Engkau tahu. Mungkin di antara kami pagi ini ada seorang ibu yang sedang lelah menghadapi anak-anaknya. Ya Allah, Engkau tahu mungkin di antara kami pagi ini ada keluarga yang sedang berjuang melewati ujian ekonominya. Ya Allah, Engkau juga tahu mungkin hari ini ada di antara kami yang sedang difitnah, sedang digibah, sedang ditipu, sedang dizolimi, sedang disakiti. Ya Allah, Engkau tahu seperti apa keadaannya. Kami mohon ya Allah, jadikan semua ujian yang sedang kami hadapi adalah caramu menghapuskan dosa-dosa kami. Jadikan beratnya hidup yang sedang kami lewati adalah caramu mengangkat derajat kami. Allah, jangan keluarkan kami dari masjid ini kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami. Allah, jangan Kau pisahkan kebersamaan kami kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami. Allah, tenangkan hati kami. Allah, tenangkan hati kami. Jangan Kau bebankan kepada kami sesuatu yang memberatkan dalam hidup kami. Ya Allah, maafkan kami terlalu berharap kepada manusia, sehingga membuat rasa sakit ini terus ada di hati kami. Istighfar. Ya Allah, maafkan kami terlalu bersandar kepada manusia, sehingga Engkau titipkan rasa sakit di hati kami. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, cukup Engkau yang mencintai kami. Cukup Engkau yang paling mengerti isi hati kami. Ya Allah, maafkan kami terlalu sibuk dengan penilaian manusia. Kami lupa bahwa Engkau senantiasa menatap kami, mendengar kami. Ya Allah, maafkan kami sering membandingkan nikmat-Mu dengan orang lain, ya Allah. Membuat kami kurang bersyukur, membuat kami kurang ridho. Istighfar. Ya Allah,
Maafkan kami terlalu sibuk dengan dunia sampai membuat kami lupa kepadamu ya Allah. Maafkan kami sering mengakhirkan sholat. Maafkan kami jarang baca Quran. Maafkan kami ya Allah. Maafkan kami ya Allah. Bunda, teteh semua, silakan sekarang berdoa sesuai dengan doanya masing-masing. Yang sedang diuji, bilang sama Allah. Ayo. Yang sedang berat hidupnya, bilang sama Allah. Yang lagi sakit hatinya, bilang sama Allah. Ya Allah. Yang belum sembuh dari lukanya, bilang sama Allah. Ya Allah. Ya Allah, terima kasih. Engkau masih izinkan kami hidup sampai hari ini. Engkau masih izinkan kami sehat ya Allah. Engkau izinkan kami ngaji lagi hari ini ya. Padahal Engkau tahu hina dinanya kelakuan kami. Engkau tahu juga dosa-dosa kami. Tapi Engkau masih mencintai kami ya Allah. Allah, setelah kajian ini, tenangkan hati kami. Lembutkan hati kami. Bahagiakan hidup kami ya Allah. Tenangkan perasaan kami. Bimbinglah hari-hari kami agar bisa menemukan kebaikan ya Allah. Dekatkan kami dengan yang baik. Jauhkan kami dari yang buruk. Istiqomahkan ibadah kami ya Allah. Indahkan akhlak kami ya Allah. Sampai kami kelak wafat dalam keadaan husnul khotimah. Allah, kami semua yang hadir pagi ini, masukkan nanti kami semua ke dalam surgamu. Masukkan kami semua ke dalam surgamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Terimalah doa kami ya Allah. Ijabahlah doa kami. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Silakan berpelukan, bersalaman kiri dan kanan. Saling mendoakan, saling memaafkan, saling menguatkan. Mudah-mudahan Allah ridho dengan kebersamaan kita hari ini. Terima kasih banyak semua jamaah yang hadir. Mudah-mudahan Allah menerima doa-doa kita. Hati-hati di jalan. Salam untuk keluarga semua. Insya Allah saling mendoakan. Semoga insya Allah semuanya panjang umur, sehat selalu. Sampai ketemu di kajian selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.